Perkenalkan, nama saya Juli Cynthia, STB 182218 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Smart City untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah Cloud Computing. Langsung saja. Definisi Smart City. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Smart City merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar atau smart dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Definisi Smart City dari beberapa sumber. Yang pertama, dari Eko Hartanto, Asisten Manajer Sales High-End. Dia mengatakan Smart City adalah salah satu konsep yang saat ini sedang tren diperbincangkan. Smart City ini dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas pemerintah. Sebagai contoh, apabila terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, kami dapat memonitoring melalui sistem command center. Dengan adanya kebutuhan ini, Dahua Teknologi melihat hal tersebut sebagai peluang untuk memenuhi konsep Smart City. Solusi yang ditawarkan Dahua antara lain 1. Mobile Solution, 2. Traffic Enforcement System, 3. Smart Parking, 4. Industrial, dan lain-lain. Dahua Smart City Solution bertujuan untuk meningkatkan keamanan di kota-kota besar dengan meningkatkan tata kelola yang cerdas. Dengan adanya kehadiran Smart City, maka penduduk akan lebih aman dan nyaman. Yang kedua, dari Dr. Insinyur Endro Yono, DIA, atau dosen dan pakar Smart City. Dia mengatakan, Smart City itu adalah sebuah pendekatan supaya kota mampu memanage sumber dayanya dalam rangka membuat kota itu menjadi kota yang aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan berkesinambungan. Artinya, dalam tidak dihabiskan dengan cepat. Dalam kota tersebut, memang yang paling mempercepat tercapainya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga itulah sebabnya Smart City selalu diidentikan sebagai penerak
penerapan teknologi ICT atau TIC. Yang ketiga, Cohen pada tahun 2014 mengatakan Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan. Semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Yang keempat, Mulyarto di tahun 2015 mengatakan Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Masih di definisi Smart City dari beberapa sumber. Yang kelima, Pratama di tahun 2014 mengatakan Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Yang keenam, dari Delbo dan Nitz tahun 2009. Dia mengatakan Smart City adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian dari Smart City. Givinger et al. Pada tahun 2007 membagi Smart City dalam 6 jenis. Keenam jenis pembagian Smart City tersebut meliputi Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance, Smart People, Smart Living, dan Smart Environment. Yang pertama, Smart Economy. Smart Economy atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha
mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi-inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Yang kedua, smart mobility. Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan pemukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, smart governance. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, yaitu paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Keberpihakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketinggalan pembangunan. Hal yang dapat dilakukan adalah membangun wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterkaitan antara wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah pusat kota, serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang ada di Indonesia. Masih membahas tentang pembagian Smart City. Yang keempat, Smart People. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau ekonomi kapital, modal manusia atau human kapital, maupun modal sosial atau sosial kapital. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan,
saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan politik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Tata nilai ini perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat Smart City. Yang kelima, Smart Living. Berbudaya artinya bahwa manusia mempunyai kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung adalah hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas adalah hasil dari pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, Smart Environment. Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih, tertata adalah contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Itu tadi pembagian dari Smart City. Selanjutnya saya akan membahas 3 dimensi pada Smart City. Ada community, people, dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu digital city atau digitalisasi, intelligent city atau cerdas, ubiquitous city ada di mana-mana, wired city terhubung, information city informasi. Dimensi people meliputi learning city atau belajar, creative city atau kreativitas, dan human city atau kemanusiaan. Dimensi community yaitu komunitas. Dimensi teknologi, di mana dimensi teknologi pada Smart City harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, komputerisasi atau bentuk digital. Yang kedua, pintar atau dapat mengerjakan tugas atau perintah yang telah ditetapkan atau diberikan. Yang ketiga, layanan yang selalu dapat diakses. Yang keempat,
koneksi jaringan komputer ataupun internet. Yang kelima, merupakan integrasi atau gabungan dari beberapa ilmu yang saling terkait. Dimensi teknologi diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Dimensi people yang mana sebuah smart city harus memenuhi persyaratan, yakni 1. Creative city, 2. Learning city, 3. Human city, yang keempat knowledge city. Dimensi people merupakan dimensi yang menunjukkan bahwa smart city dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, menciptakan dan meningkatkan inovasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimensi people diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, dimensi community. Dimensi komunitas merupakan gabungan antara dimensi teknologi dan dimensi people, di mana akan muncul sebuah komunitas baru ketika penerapan teknologi dan people sudah dilaksanakan. Dimensi community diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Kita lanjut di penerapan Smart City di Indonesia. Kota-kota besar di Indonesia tentunya memiliki banyak kesamaan. Namun, ternyata penerapan konsep Smart City di setiap kota besar tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Implementasi Smart City di Jakarta dan implementasi di Surabaya ternyata tidak sama. Begitu pula Smart City yang dikembangkan di Bandung dengan Smart City di Yogyakarta pun terdapat perbedaan pada tataran fokus Smart City. Perbedaan potensi daerah baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia
berdampak pada dimulai dari mana sebuah smart city tersebut akan dibangun. Oleh karenanya, sebuah konsep smart city dapat dan potensi daerah tersebut harus diteliti dan dilakukan pengkajian secara mendalam. Pertama, penerapan smart city di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Komitmen pemerintahan Kota Yogyakarta untuk memerangi KKN diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membuka akses partisipasi masyarakat, dibentuk unit pelayanan informasi dan keluhan atau disingkat UPIK. Unit ini tidak sekedar menampung keluhan masyarakat, seperti halnya layanan hotline service yang memiliki kelemahan karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak lanjut keluhannya, serta pencatatan laporan yang masih manual. UPIK bertanggung jawab menerima pengaduan dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan keluhan kepada setiap dinas atau unit kerja. UPIK juga memberikan informasi terkait respons atau tidak lanjut keluhan dan masukan. Gagasan awal layanan informasi dan keluhan yang mudah diakses masyarakat ini pertama kali digagas Wali Kota Yogyakarta Heri Sudianto tahun 2001. Semula layanannya sangat sederhana. Informasi dan keluhan masyarakat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui SMS ke hotline. Sistem informasi ini kemudian dievaluasi dan dikembangkan menjadi sistem komputerisasi sejak 14 November 2003. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakat dikelola oleh Kantor Humas dan Informasi. Ini dia gambar dari konsep Smart City di Yogyakarta. Namun sekarang konsep Smart City di Yogyakarta semakin berkembang dengan menerapkan 7 dimensi Smart City, yaitu Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living, dan Smart Disaster Management. Visi Yogyakarta memiliki 4 kata kunci, yakni pariwisata, pendidikan, budaya, dan pusat pelayanan jasa. 4 kata kunci inilah yang akan dikembangkan sebagai sebuah tujuan pengembangan Smart City di Kota Yogyakarta dengan payung utama yaitu Smart Culture. Apabila dijabarkan lebih lanjut, Smart Tourism, Smart Education, dan Smart Culture merupakan 3 tujuan utama Smart City
Kota Yogyakarta yang dapat dicapai melalui penerapan 7 dimensi Smart City tersebut. Penerapan Smart City di Indonesia yang kedua di Kota Surabaya. Di Indonesia, istilah Smart City mulai dipopulerkan lebih dahulu oleh Kota Surabaya dalam penghargaan nasional yang diraihnya di ajang Smart City Awards pada tahun 2011 dalam 3 kategori, yaitu Smart Governance, Smart Living, dan Smart Environment. Penghargaan tersebut diberikan oleh majalah Warta Ekonomi dan Warta e-Gov untuk kabupaten dan kota yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK, disingkat dengan TIK, dalam tatanan kehidupan sehingga menciptakan kota yang cerdas atau pintar. Pada kategori Smart Governance, Kota Surabaya telah unggul dalam menerapkan rencana strategis penggunaan TIK, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, menggunakan sistem administrasi kependudukan dan yang terintegrasi, sistem administrasi perizinan, partisipasi warga, dan sistem monitoring area publik. Ini adalah penerapan Internet of Things atau e-governance pemerintahan Kota Surabaya. Pada kategori Smart Living, Kota Surabaya unggul dalam berbagai fasilitas pendidikan maupun fasilitas penting lainnya yang diterapkannya, yaitu meliputi penerimaan murid baru secara online, portal para wisata, CCTV, pemantau lalu lintas, traffic management center, fasilitas Wi-Fi gratis di tempat publik, sekolah online, dan lain sebagainya. Kemudian pada kategori Smart Environment, Kota Surabaya telah menerapkan sistem peringatan dini bencana atau Early Warning System, sistem pengolahan sampah berbasis TI, dan sistem monitoring air berbasis TI. Sejak saat itu, Kota Surabaya terus mengembangkan pelayanan dengan konsep Smart City dan telah menerima banyak penghargaan lainnya terkait konsep Smart City baik skala nasional maupun internasional. Penerapan Smart City di Indonesia yang ketiga di Kota Bandung. Tidak hanya Kota Surabaya, kota-kota besar lainnya di Indonesia juga telah menerapkan konsep Smart City, misalnya Bandung, Jakarta, Malang, dan Yogyakarta. Kota Bandung merupakan kota yang unggul dalam penerapan Smart City dan telah menerima beberapa kali penghargaan bergengsi di internasional. Salah satunya adalah sebagai pemenang ajang Smart City Awards 2015 yang diadakan oleh majalah Asia Tech Ecosystem. Kota Bandung dalam kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil
lebih fokus pada konsep smart governance dengan harapan dapat membuat sistem pelayanan yang ada menjadi lebih efisien. Dengan adanya perombakan struktur birokrasi dan perampingan manajemen pemerintahan, maka tujuan dari smart governance akan tercapai. Contoh paling nyata dalam penerapannya adalah didirikannya Bandung Command Center atau BCC, yaitu pusat kendali Kota Bandung yang didukung dengan berbagai fasilitas seperti Global Positioning System atau GPS, tracking sebanyak 50 dan closed circuit television atau CCTV sebanyak 4.000 yang dipasang di daerah rawan pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan bencana. Pemantauan puluhan CCTV canggih di BCC didukung oleh sistem yang disebut Intelligent Operation Center atau IOC yang memudahkan operator dalam mengawasi kondisi kota. Namun secara keseluruhan, penerapan 3 poin seperti kontrol, connect, dan observe menjadi perhatian Ridwan Kamil dalam menerapkan Smart City di Kota Bandung sebagai berikut. 1. Kontrol. Mengontrol jalannya pembangunan kota, manajemen dan analisa data, serta memantau kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara. Didukung aplikasi seperti e-governance, e-budgeting, remunerasi kinerja atau IRK, kepegawaian, dan lain-lain. Yang kedua, connect. Membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung smart government dan smart society, serta membangun pola komunikasi publik yang lebih efektif atau layanan pengaduan open data dan open communication atau sosial media. Yang ketiga, observe adalah memantau dan mengamati segala bentuk kejadian dan situasi kota seperti lalu lintas, cuaca atau banjir, gangguan ketertiban umum, dan keamanan kota. Alat pemantau berupa CCTV. Penerapan Smart City di Indonesia. Yang keempat, di Ibu Kota Jakarta. Kota Jakarta juga memanfaatkan beberapa aplikasi Internet of Things atau IoT demi mewujudkan mimpi menjadi sebuah smart city. Berikut adalah 5 penerapan IoT yang menjadi andalan Jakarta Smart City di tahun 2016. 1. Jakarta One Card, sebuah kartu pintar yang bisa berfungsi sebagai iKTP, alat pembayaran ketika berbelanja, serta kartu BPJS. Yang kedua, City Surveillance System. Akan ada sekitar 6.000 CCTV yang terpasang di seluruh kota Jakarta untuk memantau
lalu lintas dan kerumunan orang. Yang ketiga, dump truck tracker. Memasang sensor GPS di setiap truk pengangkut sampah milik pemerintah agar posisi mereka bisa dipantau selama 24 jam. Yang keempat, heavy equipment tracker. Alat-alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan dipasang sensor khusus. Selain untuk mengetahui lokasi mereka, sensor tersebut juga bisa digunakan untuk memantau kapan mereka harus menjalani perawatan rutin dan penggantian suku cadang. Yang kelima, smart street lighting system. Demi menghemat pemakaian listrik yang tinggi, 90.000 lampu yang ada di DKI Jakarta akan diganti dengan sistem ini agar nantinya bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa memberikan notifikasi apabila sudah harus diganti. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang Smart City. Semoga dapat membantu yang melihatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam.